Bayangkan, kamu sedang duduk di dalam pesawat kecil bersama ibumu dan adik-adikmu. Langit mendung, suara mesin menderu, lalu tiba-tiba semuanya menjadi gelap. Tidak ada sinyal, tidak ada kabar, dan ketika pencarian dimulai, yang ditemukan hanya puing dan 3 jasad. Tapi dari reruntuhan itulah muncul satu misteri besar. 4 anak kecil yang ikut dalam penerbangan tersebut hilang di perut hutan Amazon. Kemana mereka? Aku Liana Sukmanimas, selamat datang di Tabir Sukma. Tanggal 1 Mei 2023, pukul 06.42 waktu setempat, sebuah pesawat kecil Cessna 206 milik Avianline Charters dengan registrasi HK2803 lepas landas dari sebuah bandara di Araraquara, Caqueta, Kolombia, tepat di tepi utara sungai Caqueta dengan tujuan San José del Guaviare, sebuah kota kecil di Kolombia. Hernando Murcia Morales, sang pilot yang berusia 55 tahun, Herman Mendoza Hernandez, pendamping dewasa dalam penerbangan, berusia sekitar 48 tahun, Magdalena Muchutui Valencia, yang berusia 33 tahun, serta keempat anak Magdalena yaitu Leslie Muchutui, Soleni Muchutui, Tienoriel Ranok Muchutui, dan bayi perempuan kecil yang baru berumur 11 bulan yaitu Christine Neriman Muchutui, yang akan berulang tahun ke-1 dan di hutan. Magdalena Muchutui Valencia berasal dari adat Huitoto yang tinggal di wilayah terpencil di selatan Kolombia di sekitar Araraquara. Kepergian Magdalena dan keempat anaknya menuju San José del Guaviare adalah untuk memulai kehidupan baru dengan Manuel Ranok, ayah dari 2 anak termuda yaitu Tien Noriel Ranok Muchutui dan Christine Neriman Muchutui. Penerbangan berlangsung normal. Sekitar 35 menit lepas landas, atau sekitar pukul 07.15, pilot Hernando Murcia menghubungi pengendali lalu lintas udara atau ATC dan melaporkan bahwa pesawat berada di 140 km dari tujuan serta sedang naik ke ketinggian 8.500 kaki. Kurang dari 2 menit kemudian, pada pukul 07.17, pilot mengirimkan panggilan darurat. Mayday, mesin dalam kondisi idle. Saya akan mencari tempat pendaratan. Mayday! Mayday! This is an emergency! Dan tidak lama kemudian, pilot pun mengirimkan pesan darurat lagi. Mayday! Mayday! Mesin gagal lagi. Saya akan mencari sungai. Ada sungai di sebelah kanan saya. Setelah itu, komunikasi pesawat terputus. Pencarian pun langsung dilakukan. Pemerintah Kolombia langsung menugaskan tim SAR dan beberapa lembaga untuk mencari mereka. Dan turut serta pula dalam pencarian itu komunitas adat lokal. Sekitar 200 relawan dari komunitas adat setempat, termasuk suku Huitoto, berpartisipasi aktif dalam pencarian. Hingga pada tanggal 15 Mei 2023 atau tepatnya 2 minggu setelah kecelakaan tersebut, tentara Kolombia menemukan bangkai pesawat di tengah hutan rimba yang lebat. Pilot dan 2 orang dewasa lainnya, termasuk sang ibu, ditemukan tidak bernyawa. Tubuh mereka terjepit puing, tapi ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Keempat anak itu tidak ada. Amazon, Kolombia, bukan tempat biasa. Luasnya lebih dari 400.000 km persegi, di mana suhu sangat lembab, tanaman merambat menutupi cahaya, dan di dalamnya ribuan makhluk yang tak bisa kau lihat, seperti ular, jaguar, serta banyak sekali serangga membawa penyakit yang berkeliaran di hutan tersebut.
Di sana, hutan seperti punya nyawa sendiri. Ia bisa menyembunyikan atau menelan siapa saja yang memasukinya. Bagaimana mungkin 4 anak kecil bisa hilang begitu saja? Tidak ada darah, tidak ada jejak, seolah mereka dibawa oleh hutan itu sendiri. Lalu, mulai muncul tanda-tanda sebuah botol susu bayi tergantung di ranting. Jejak kecil di lumpur, sisa buah yang baru digigit, dan yang lebih anehnya lagi, beberapa tentara bersumpah saat malam tiba mereka mendengar nyanyian anak-anak. Lembut, jauh, lalu menghilang di telan semak. Setelah menemukan bukti-bukti tersebut, pemerintah Kolombia pun meluncurkan Operation Esperanza atau Operasi Harapan dengan menambah pasukan lebih banyak personil militer untuk membantu pencarian. Bersama mereka, suku-suku lokal ikut mencari. Mereka tidak hanya mengandalkan teknologi, mereka mengikuti intuisi leluhur, mendengarkan angin, membaca jejak, dan berdoa pada alam. Tapi setiap kali mereka merasa dekat, hutan seperti kembali menutup diri. Minggu pertama, tak ada hasil. Minggu kedua, masih hening. Minggu ketiga, tim mulai kelelahan. Dan publik mulai berspekulasi. Mungkinkah anak-anak itu sudah tiada? Media mulai melupakan. Berita kehilangan 4 orang anak tersebut pun mulai hilang dari headline media-media mainstream. Tapi ada satu orang yang tidak menyerah, yaitu kakek mereka, Fidencio Valencia. Ia percaya cucunya masih hidup. Fidencio bilang, "Kami orang Huitoto, anak-anak kami tahu hutan. Mereka tidak akan mati begitu saja." Orang menganggapnya itu hanya harapan kosong dari sang kakek. Maklumlah, kehilangan begitu banyak anggota keluarga, terutama anak dan cucu tercinta, pasti akan mengguncang jiwanya. Lagi pula, bagaimana mungkin 4 anak di bawah umur bertahan hidup di hutan rimba yang dipenuhi semak belukar dan binatang buas selama lebih dari 3 minggu dan bisa bertahan hidup? Bagaimana mereka bisa melintasi rimba tanpa makanan dan tanpa petunjuk? Apalagi dengan bayi berumur 11 bulan yang ada bersama mereka. Hari ke-39, militer pun sudah berniat menghentikan pencarian, hingga terdengar suara dari radio komunikasi yang bunyinya kira-kira seperti, "Kami melihat seseorang, anak kecil, lemah, dia membawa bayi." Tim pencari pun langsung serempak bergegas ke arah koordinat yang disebutkan oleh suara dalam radio tersebut, dan di sana mereka menemukan sekumpul dedaunan yang dibentuk seperti sarang. Dan di sana mereka pun melihat ada Leslie berdiri yang tampak kurus, kelelahan, serta tubuhnya dipenuhi dengan luka. Di tangannya ada bayi, adiknya yang masih ia gendong, dan masih hidup. Di belakangnya, ada 2 adik lainnya duduk di tanah, menatap hampa, dan mereka pun masih hidup. Setelah 40 hari di hutan Amazon, tanpa makan layak, tanpa pelindung, 4 anak itu selamat. The search and also the rescue, and some very puzzling events. Including the youngest with them, just 11 months old. She found cassava flour from the wreckage to eat, along with fruits and seeds. Setelah kejadian pesawat tersebut terjatuh, ibu mereka, Magdalena Mucutui Valencia, masih hidup selama 4 hari, namun mengalami luka yang sangat serius. Meskipun dalam kondisi kritis, ia tetap berusaha memberikan semangat kepada anak-anaknya. Sebelum ia meninggal, ia meminta anak-anaknya untuk meninggalkan lokasi kecelakaan dan mencari bantuan.
Setelah kepergian ibunya, keempat anak tersebut bertahan hidup di hutan Amazon selama 40 hari. Mereka memanfaatkan pengetahuan tradisional yang diajarkan oleh keluarga mereka dari suku Huitoto untuk mencari makanan dan bertahan di lingkungan yang keras. Leslie, sang kakak pertama, yang saat itu berusia 13 tahun, bertindak seperti ibu. Dia membuat tempat berlindung dari dedaunan, memberi makan dari buah-buahan yang ia tahu itu aman, menggendong adiknya saat malam, membungkam tangis sang bayi saat ada suara binatang mendekat. Ketika adik-adiknya ingin menyerah, Leslie berkata, "Mamah bilang, kita harus bertahan. Kita akan ditemukan." Dan benar, 40 hari kemudian, dengan tubuh penuh luka dan gigitan serangga, mereka ditemukan hidup. Itulah kisah tentang 4 orang anak yang selamat dari jatuhnya pesawat yang mereka tumpangi dan berhasil bertahan hidup selama 40 hari di tengah hutan Amazon. Dalam dunia yang kita anggap modern, 4 anak dari suku kecil di Amazon mengajarkan kita sesuatu yang besar. Keajaiban bukan soal mukjizat dari langit, tapi kekuatan yang diam-diam tumbuh di dalam dada manusia sejak lahir. 4 anak melawan hutan, melawan ketakutan, melawan mara bahaya di tengah hutan belantara. Di tengah gelapnya hutan Amazon, mereka punya cahaya kecil, cinta kakak, dan warisan leluhur. Dari kisah ini, kita bisa menarik kesimpulan bahwa kadang yang terlihat hilang sedang disembunyikan untuk dijaga. Aku Sukma. Sampai jumpa di Tabir Sukma berikutnya. Jangan lupa subscribe ya.